Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang tahun kesedihan. Nah, di sini kita membahas bagaimana Rasulullah SAW merasa sangat sedih di tahun itu karena ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Abu Thalib mulai sering mengalami sakit, semakin lama semakin berat. Akhirnya beliau meninggal pada tahun ke-10 kenabian bulan Rajab setelah 6 bulan dari peristiwa pemboikotan. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika beliau sekarat, Rasulullah SAW datang menghampirinya. Saat itu ada Abu Jahal di sisinya. Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Berulang-ulang mereka katakan itu hingga akhir ucapan Abu Thalib adalah, "Saya tetap berada di dalam agama Abdul Muttalib." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selagi aku tidak dilarang dalam hal itu." Lalu turunlah ayat yang berbunyi, "Maka dari Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Lalu Allah pun berfirman juga, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki." Nah, demikianlah Abu Thalib mati tetap dalam kekafirannya, meskipun selama hidupnya dia selalu membela dan melindungi Rasulullah SAW. Nah, 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, berikutnya yang wafat adalah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau meninggal pada tahun ke-10 kenabian di usia 65 tahun, sedangkan pada saat itu Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Khadijah adalah istri yang selalu mendampingi Rasulullah di masa-masa terberat awal dakwah beliau. Dia korbankan diri dan hartanya demi kelangsungan dakwah beliau. Hal tersebut terungkap dari ucapan Rasulullah SAW sendiri tentang Khadijah. Beliau bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegah hartanya untukku. Dan Allah memberikan keturunan lewatnya, sementara yang lainnya tidak mendapatkannya." Dua kejadian di atas sangat besar pengaruhnya dalam diri Rasulullah, mengingat kedua orang tersebut selama ini sangat besar artinya dalam kehidupan Rasulullah. Sementara itu, di sisi lain, tekanan dan ancaman orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, karena kini tidak ada lagi Abu Thalib yang suka melindunginya. Melihat hal tersebut, Rasulullah mencoba hijrah ke Taif dengan harapan di sana mendapat sambutan baik, tidak seperti yang dia dapatkan di Makkah. Namun kenyataannya penduduk Taif memperlakukannya dengan kasar melebihi dari apa yang dia dapatkan dari kaumnya. Begitu pula apa yang dialami oleh para sahabat beliau. Mereka pun mendapatkan perlakuan semakin keras dari orang-orang kafir Quraisy. Karena itu tahun ini dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW dikenal sebagai tahun duka cita. Pada bulan awal Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Beliau telah lama masuk Islam dan termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Awalnya dia seorang istri dari Sakran bin Amr yang juga telah masuk Islam dan turut pula hijrah bersamanya ke Habasyah. Namun beliau meninggal di sana. Maka setelah Saudah kembali ke Makkah dan telah selesai masa iddahnya, Rasulullah segera menikahinya. Maka Saudah merupakan istri pertama yang dinikahinya setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW sangat sedih sekali di tahun itu karena ditinggal oleh dua orang yang selalu mendukungnya dalam berdakwah, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha.
Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.